Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Miratul Ginaya yang akan menjadi moderator di tugas utilitas bangunan kelompok satu dengan tema air bersih. Dengan kelompok satu yang beranggotakan Rizkan Karimah, Muhammad Afif Mufli, dan Andi Adifa Indira Faradiba. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian sistem plumbing, yang kedua, sistem penyediaan air bersih, dan yang ketiga adalah sistem distribusi air panas. Dan untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk kepada pemateri yang pertama yaitu Saudara Rizkan Karimah. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian plumbing, yang mana sistem plumbing merupakan sistem utilitas bangunan yang berkaitan dengan teknologi pemasangan pipa dan distribusi air bersih, serta pengolahan air bangunan. Dengan adanya sistem plumbing dalam suatu bangunan, maka penyediaan air bersih dan penyaluran air bersih dengan tekanan yang cukup bisa disalurkan ke tempat yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan, serta menyediakan sistem pembuangan dan pengolahan air limbah agar tidak mencemari lingkungan dan menciptakan keadaan lingkungan yang higienis dan sehat. Adapun cara menghitung plumbing, pertama, jikalau perkiraan jumlah penghuni dengan rumus perbandingan luas lantai yang efektif dikalikan dengan luas bangunan gedung. Dan yang selanjutnya perhitungan pemakaian air bersih dengan rumus jumlah penghuni dikali pemakaian air bersih rata-rata per hari. Selanjutnya, yang ketiga ialah menghitung debit air rata-rata per hari dengan rumus 120% dikali pemakaian rata-rata air bersih per hari. Kemudian selanjutnya yang keempat, menghitung penggunaan air bersih per jam. Jadi dengan rumus debit air rata-rata per hari dibagi lamanya penggunaan air per jam. Dan yang terakhir ialah menghitung penggunaan air pada jam puncak dengan rumus penggunaan air bersih per jam dikali 2. Selanjutnya, penyediaan air bersih. Yang mana pertama, sistem sambungan langsung. Dalam sistem ini, pipa distribusi dalam gedung langsung terkoneksi dengan pipa utama penyediaan air bersih. Misalnya, pipa utama di bawah jalan dari perusahaan air minum. Karena terbatasnya tekanan dalam pipa utama dan dibatasinya ukuran pipa cabang dari pipa utama tersebut, maka sistem ini terutama dapat diterapkan untuk perumahan dan gedung-gedung kecil dan rendah. Mungkin cukup itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua yaitu silahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu sistem penyediaan air bersih. Yang kedua yaitu sistem tangki atap. Apabila sistem sambungan langsung oleh berbagai alasan tidak dapat diterapkan, sebagai gantinya banyak sekali digunakan sistem tangki atap, terutama di negara Amerika Serikat dan Jepang. Dalam sistem ini, air ditampung lebih dahulu dalam tangki bawah atau dipasang pada lantai terendah bangunan atau di bawah muka tanah. Kemudian dipompakan ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atas atap atau di atas lantai tertinggi bangunan. Sistem tangki atap ini diterapkan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu selama air digunakan, perubahan tekanan yang terjadi pada alat plumbing hampir tidak terjadi. Perubahan tekanan ini hanyalah akibat muka air dalam tangki atap. Yang kedua yaitu sistem pompa yang dinaikkan air tangki atap bekerja otomatis dengan cara yang sangat sederhana sehingga kecil sekali kemungkinan timbulnya kesulitan. Pompa biasanya dijalankan atau dimatikan oleh alat yang mendeteksi muka dalam tangki atap. Dan yang ketiga yaitu perawatan tangki atap sangat sederhana
jika dibandingkan dengan tangki tekan. Sistem yang ketiga yaitu sistem tangki tekanan. Sistem ini dilaksanakan karena suatu alasan penggunaan sistem langsung tidak dapat dilaksanakan. Prinsip kerja dari sistem ini adalah air yang ditampung dalam reservoir bawah tanah seperti halnya pada sistem tangki atap, di mana air dipompakan ke dalam suatu tangki atau bejana tertutup sehingga udara di dalamnya terkompresi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang kedua. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Saudara Afif Mufli. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Andi Adipa Indira Paradiba. Sistem distribusi air panas. Sistem ini didukung oleh alat pemanas atau water heater dengan tangki penyimpanannya dan pipa-pipa pembagi dan pengembalian yang terpisah dari distribusi air dingin. Sumber air dingin yang dipanaskan di sini berasal dari tangki reservoir, didistribusikan secara gravitasi maupun lewat pompa booster ke alat pemanas. Dan untuk sistem penyediaan air panasnya adalah instalasi yang menyediakan air panas dengan menggunakan sumber air bersih yang dipanaskan dengan berbagai cara, baik langsung dari alat pemanas ataupun melalui perpipaan. Dan di sini ada dua jenis cara pemanasan. Yang pertama, pemanasan langsung. Dalam cara pemanasan langsung dipergunakan alat bernama kettle, pemanas air, storage hot water boiler, dipanaskan oleh dinding ruang bakar kettle dan kemudian didistribusikan ke ruang-ruang yang membutuhkan. Dan yang kedua, pemanasan tidak langsung. Dibandingkan dengan sistem pemanasan langsung, cara ini menghasilkan efisiensi yang relatif rendah, namun mempunyai beberapa kelemahan. Dengan sistem ini, uap panas, air panas, atau air yang sangat panas, artinya tekanan tinggi, yang dihasilkan oleh suatu kettle dialirkan ke dalam jaringan pipa di dalam tangki penyimpanan air panas dan kemudian dialirkan kembali ke dalam kettle. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang ketiga. Telah sampai kita ke akhir presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.